semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kita akan bahas tentang perselingkuhan. Di TikTok emang banyak pasutri-pasutri yang sedang mengalami perselingkuhan ya. Mulai dari perselingkuhannya Gayung Lope Pink, Lope Gayung Pink. Ya pokoknya itulah. Ya tapi mau gimana pun juga sesugih apapun dia, sepowerful apapun dia tetaplah seorang pelakor. Jangan pernah normalisasi, jangan pernah maklumi apapun, gimana pun bentuk tobatnya pelakor, gimana bentuk kasihannya seorang pelakor, nggak usah dikasihanin. Mau gimana juga dia, kalaupun dia udah tobat dan hidupnya enak, ya itu hasil ngelakor. Gitu ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas cowok versus cewek kalau lagi selingkuh. Banyak yang bilang kalau cowok sama cewek selingkuh lebih cepat ketahuan dan lebih banyak ketahuan cowok, karena cowok main dengan pola yang sama, sedangkan cewek mainnya lebih rapi dan licik. Apakah benar? Gimana reviewnya teman-teman? Tapi faktanya cowok sama cewek itu kalau selingkuh emang beda banget. Cowok itu biasanya berawal dari nafsu dulu, ngelihat dulu fisiknya dulu. Kalau cewek biasanya berending yang tidak baik. Biasanya berendingnya langsung kecantol gitu ya, pisah. Karena biasanya rata-rata cewek itu selingkuh karena ada hal yang tidak diberikan pasangannya. Kalau uang dia masih ya oke lah, aku bisa kerja sendiri. Tapi kalau kayak perhatian, lebih ke hati sih, lebih ke perasaan. Oke, selingkuh itu adalah suatu fenomena yang selalu terjadi di lingkungan sekitar kita. Alasannya macam-macam teman-teman. Ada yang nggak puas, ada yang bosan, ada yang iseng, ada yang coba-coba, macam-macam alasannya. Tapi yang menarik, cara cowok dan cewek waktu selingkuh. Kalau cowok lebih ke nafsu doang, polanya sama. Kalau cewek lebih ke licik dan main perasaan. Makanya banyak yang bilang kalau cowok itu kalau selingkuh gampang ketahuan dan lebih mudah untuk balik lagi. Sedangkan kalau cewek biasanya endingnya deep banget, lebih dalam dan jarang balik lagi. Kita masuk ke pembahasan inti. Yang pertama, kalau cowok selingkuh, kenapa lebih sering ketahuan? Apa alasannya? Pertama, cowok itu memiliki pola yang sama. Ketemu cewek yang lebih fresh, lebih mudah, lebih gampang diatur, lebih bisa untuk disuruh-suruh, seleranya bisa ketebak. Berikutnya, banyak cowok yang nggak bisa multitasking dan gampang panik. Kalian lihat beberapa konten yang seliweran di TikTok, kalau cowok suruh gambar, tapi sambil diajak ngobrol, ketika dia ngomong, ini gambarnya berhenti. Sedangkan cewek, kalau kalian lihat di pabrik-pabrik, dia bisa sambil live, sambil ngelipet-lipet rokok lah, ngelipet apa yang kerja di pabrik itu. Berarti kan dia multitaskingnya enak tuh. Kalau cowok nggak bisa. Ditambah gampang panik, kacau nggak tuh? Dan polanya itu kan ketahuan ya, kalau udah panik langsung dihapus apa segala macam. Padahal kita tahu balikin chat itu gampang banget, ada history, ada apa macam-macam. Karena saking paniknya, jadi ya yang penting hapus deh, yang penting di slide aja, hilang gitu. Yang selanjutnya, cowok itu lebih ngandelin nafsu daripada strategi. Jadi cowok kalau udah kepalang pengen, udah nafsu banget, dia kayak nggak peduli sekitar, nggak selektif gitu loh. Misal dia masuk udah kadung pengen banget, ya udah tujuannya apa itu langsung set. Terbukti dari apa? Cowok kalau mau beli sepatu, cowok kalau mau beli anting, cowok kalau mau beli sesuatu apapun itu rata-rata ya, Mbak beli kopi merek itu udah selesai. Kalau cewek kan nggak, Mbak mau beli kopi merek itu, Mbak tapi boleh lihat sebelahnya nggak, itu apa ya, itu punya, nah gitu. Yang kedua, kenapa kalau cewek itu lebih rapi dan sulit ketahuan? Yang pertama, karena cewek itu lebih rapi dan main strategi. Dia lebih lihat sikon dulu. Dia itu kalau di ini dalam lingkup perselingkuhan ya, cewek itu kalau bukan yang dasarnya gatel, jadi dia akhirnya selingkuh itu dia sudah menahan diri untuk kesekian kali. Jadi nggak moro-moro sekali langsung jebret kejadian, enggak. Pasti dia sudah menahan diri, sudah memikirkan, dan akhirnya kayak kelepasan gitu. Dan dia udah ada strategi nanti gimana, apalagi ditambah dia dengan multitasking. Rata-rata cewek multitasking. Kemudian ada emotional attachment. Jadi cewek itu rata-rata selingkuhnya nggak cuma selingkuh fisik. Jadi dia lebih mengutamakan selingkuh secara emosional. Kekurangan yang tidak didapat dari suaminya. Contoh, suaminya nggak pernah muji kalau dia lagi potong poni, kalau dia habis cat rambut, kalau dia habis maskeran rambutnya halus banget. Suaminya nggak pernah berterima kasih kalau dia ngerapiin lemarinya yang habis diberantakin suaminya atau habis diberantakin anaknya. Nah kemudian dia dapat dari laki-laki lain. Jadi dia lebih ke haus akan pengakuan emosional gitu loh. Apa yang sudah dia keluarkan, apa yang sudah dia usahakan, apa yang sudah dia perjuangkan, apa yang sudah dia korbankan, itu butuh diakui. Cewek lebih mengutamakan kebutuhan di bagian itu. Dan yang terakhir, cewek itu lebih pintar untuk menyembunyikan jejak. Karena dia itu pintar mengulik-ngulik sesuatu ya, jadi intel KW2-nya. Jadi cewek tahu nih apa aja yang akan dicari tahu, jadi dia pintar menghapus jejak itu semua. Siapa yang lebih bahaya kalau selingkuh, cewek atau cowok? Gini penjelasannya, kalau cowok selingkuh dia lebih ke fun. Dia lebih ke, rata-rata cowok selingkuh pasti ke hotel. Rata-rata cowok selingkuh pasti alasan utamanya tentang seks.
Alasan utamanya tentang pengakuan, aku perkasa, aku hebat, dan lalalala. Dan cewek yang biasanya jadi selingkuhan, yang udah biasa jadi selingkuhan, atau dia nyewa gundik kayak gitu-gitu, itu ya udah bermulut manis aja apa yang dimau sama laki-laki gitu kan. Atau misal laki-laki biasanya insecure karena barangnya kecil, jadinya dia selingkuh sama cewek yang bisa menyembah-nyembah barang kecilnya itu. Kasar banget kata-kataku ya. Kalau cewek selingkuh, itu biasanya dia kayak udah muak gitu loh. Kebanyakan dia udah muak dengan hubungan ini, akhirnya dia selingkuh dan akhirnya nggak balik, dan akhirnya emang beneran pisah. Karena biasanya cewek selingkuh ya emang niatnya untuk ganti, bukan untuk nyicip, bukan untuk main-main, bukan iseng. Ingat, rata-rata ya tidak 100%. Jadi itu tadi perbandingan antara cewek dan cowok kalau selingkuh. Tapi aku mau ngasih bonus ke kalian, ini ciri-ciri. Kalau ada ciri-ciri ini, kalian harus waspada, harus ada kecurigaan ke pasangan kalian. Jadi ada 4 tanda-tanda pasangan kalian itu selingkuh. Pertama, dia sering sibuk sama HP-nya, terus sering tiba-tiba meeting nggak jelas. Pokoknya dia lebih asik sama HP-nya. Tiba-tiba kerjaannya padat-padat aja tapi penghasilannya sama. Kemudian mulai nggak peduli sama pasangan dan mulai cuek. Jadi kalau misalnya sakit ya udah sakit ya. Dia akan ngerawat seala kadarnya, bukan yang seperhatian itu nungguin benar-benar. Tapi ya ayo ke rumah sakit, dianterin ke administrasi apa, ditemenin udah. Saya butuh apa? Oh makan, ya udah diambil makan. Terus udah habis itu dia ya udah kayak acuh tak acuh, tapi tetap diopeni karena kan itu tanggung jawab ya. Yang berikutnya mendadak jadi lebih perhatian. Kayak kalaupun kamu bikin salah atau kamu teledor atau kamu kelupaan sesuatu, pasanganmu tuh lebih ke santai, nggak gampang marah. Ya karena kamu udah nggak direken itu kenapa dia nggak gampang marah. Kayak kamu kelupaan, maaf aku tadi kelupaan. Oh ya udah nggak apa-apa. Lagian kalau misalnya kamu kelupaan, dia bisa dapat itu dari orang lain. Itu alasan kenapa dia nggak marah ketika kamu melakukan kesalahan. Jadi kalau kamu nemu tanda-tanda yang tadi tak sebutin, kamu perlu curiga entah itu pasanganmu selingkuh atau hubungan kamu harus ada yang diperbaiki atau harus ada yang dibicarakan. Itu dia tadi pembahasan kita tentang perbedaannya cewek sama cowok kalau selingkuh. Bahaya mana? Sebenarnya nggak ada pembenaran tentang bahaya mana lebih bahaya cewek atau lebih bahaya cowok. Semuanya sama-sama bahaya karena mereka berdua ada di dalam suatu hubungan, terus mereka berdua juga terlibat dalam menghancurkan hubungan tersebut. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama bahaya. Mana yang lebih jago? Menurutku semuanya sama-sama jago di bidangnya masing-masing. Cewek memang tadi aku bilang penuh strategi dan lebih rapi dan segala macamnya, tapi cowok polanya memang mudah ketebak, jadi maafnya jadi terasa murah. Itu sih teman-teman, nggak ada yang membenarkan perselingkuhan pada dasarnya, tapi itu dia aku kasih tahu perbedaan cewek sama cowok kalau selingkuh. Kalau kalian suka konten kayak gini, komen di bawah. See you in the next video, bye.